Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 4 izin menjelaskan sedikit tentang tabel distribusi frekuensi. Sebelumnya, perkenalkan saya Eva Wafik Azizah dengan dua teman saya, Dwi Agustina Lestari dan Nida Muna Mumtaza. Oke, langsung ke penjelasannya saja. Apa sih yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi? Kata distribusi berasal dari bahasa Inggris, yakni distribution, yang berarti penyaluran, pembagian, atau pancaran. Sedangkan frekuensi sendiri juga berasal dari bahasa Inggris, yakni frekuensi, yang berarti kekerapan, keseringan, atau jarang kerapnya. Tabel distribusi frekuensi adalah kumpulan data-data yang kita amati dalam suatu karakteristik tertentu atau menurut kelas interval. Nah, tabel distribusi frekuensi juga memiliki dua jenis tabel. Yang pertama, contoh tabel distribusi frekuensi tunggal. Mari kita simak tabelnya. Di sini dijelaskan data karyawan Bank BRI cabang Pekalongan menurut tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan atau kelas interval dalam tabel di sini berbentuk tunggal, yakni S2, S1, D3, dan SMA. S2 dengan jumlah frekuensi 2, S1 dengan jumlah 20, D3 dengan jumlah 32, dan SMA dengan jumlah 75. Kemudian contoh tabel distribusi frekuensi kelompok. Nah, di sini disediakan data nilai ujian statistika 57 mahasiswa. Dalam kelas intervalnya sudah digabungkan dengan kelompok-kelompok, yakni pada kelas interval 31 sampai 40 dengan frekuensi 2. Nah, kelompok di sini maksudnya kelas intervalnya itu 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60 dan seterusnya. Jadi di sini itu sudah tidak tunggal tetapi sudah membentuk kelompok. Selanjutnya kita masuk pada istilah-istilah dalam tabel distribusi frekuensi kelompok. Yang pertama ada kelas interval. Kelas interval adalah baris yang membentuk kelompok data. Misal seperti contoh tabel yang tadi, ada nilai 31 sampai 40 dengan frekuensi 2, 41 sampai 50 dengan frekuensi 3, 51 sampai 60 dengan frekuensi 10 dan seterusnya. Nah, kelas interval di sini kelas pertama yakni 31 sampai 40, kelas kedua 41 sampai 50, kelas ketiga 51 sampai 60 dan seterusnya. Kemudian panjang kelas interval adalah selisih tepi bawah dan tepi atas tiap kelas. Panjang kelas tiap kelas interval adalah sama. Nah, cara menghitungnya adalah dengan tepi atas dikurangi tepi bawah. Kemudian batas bawah adalah bilangan permulaan tiap kelas interval. Seperti contoh pada tabel tadi, ada nilai 31 sampai 40, 41 sampai 50 dan seterusnya. Nah, batas bawahnya di sini yakni 31, 41 dan seterusnya. Kemudian batas atas. Batas atas adalah bilangan akhir tiap kelas interval. Contohnya, tadi kan ada nilai 31 sampai 40 dengan frekuensi 2, 41 sampai 50 dengan frekuensi 3, 51 sampai 60 dengan frekuensi 10 dan seterusnya. Nah, batas atas di sini yakni
pada kelas 1 batas atasnya 40, kelas 2 batas atasnya 50, kelas ketiga batas atasnya 60, dan seterusnya. Kemudian tepi bawah adalah batas bawah dikurangi setengah. Nah, cara menghitungnya yakni batas bawah dikurangi setengah. Misal ada contoh tabel 31 sampai 40 dengan frekuensi 2. Nah, untuk mencari tepi bawah yakni 31 dikurangi setengah atau 0,5 kan hasilnya menjadi 30,5. Kemudian tepi atas adalah batas atas ditambah setengah. Misal ada nilai 31 sampai 40 dengan frekuensi 2, maka tepi atasnya yakni 40 ditambah 0,5 jadinya 40,5. Kemudian rentang atau jangkauan. Sorry sebelumnya untuk mencari panjang kelas interval kan tadi tepi atas dikurangi tepi bawah. Jadi misal ada contoh sudah ditemukan tepi atasnya dengan mengurangkan batas atas dengan menjumlahkan batas atas ditambah setengah. Tadi contohnya 40 ditambah 0,5 hasilnya kan 40,5. Kemudian tepi bawahnya batas bawah dikurangi setengah, 31 dikurangi 0,5 kan hasilnya 30,5. Nah, untuk mencari panjang kelas interval yakni tepi atas dikurangi tepi bawah jadi 40,5 dikurangi 30,5 sama dengan 10, berarti panjang kelas interval dalam tabel di sini adalah 10. Kemudian rentang atau jangkauan adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Yang terakhir adalah titik tengah kelas atau tanda kelas adalah setengah kali batas atas ditambah batas bawah atau setengah. Oke, sekarang saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan cara membuat tabel distribusi frekuensi kelompok. Tabel distribusi frekuensi dapat memudahkan penyajian data serta memberikan potret yang lebih jelas berkaitan dengan distribusi data. Dengan demikian, interpretasi dan inferensinya akan semakin terbantu, lebih mudah dan lebih baik. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, menentukan jangkauan atau bisa disingkat dengan J. Rumusnya, J sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Yang kedua, menentukan jumlah kelas atau bisa disingkat dengan K. Rumusnya, K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Yang ketiga, menentukan panjang kelas atau bisa disingkat dengan I. Rumusnya, I sama dengan J dibagi K atau jangkauan dibagi jumlah kelas. Yang keempat, menentukan kelas-kelas sedemikian hingga mencakup semua nilai data. Dalam membuat tabel distribusi frekuensi, sebisa mungkin menghindari terbentuknya kelas interval yang frekuensinya 0, karena hal ini akan terlihat tidak bagus dan akan menyulitkan analisis data selanjutnya. Tabel distribusi frekuensi kumulatif. Selain dapat dibuat menjadi tabel distribusi frekuensi biasa atau frekuensi mutlak, data juga bisa ditulis dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Tabel distribusi kumulatif dibedakan menjadi dua, yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari dan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Untuk distribusi frekuensi kumulatif lebih dari diperoleh dengan cara mengurangkan total frekuensi selangkah demi selangkah atau dengan cara menghitung jumlah frekuensi yang lebih dari tepi bawah kelas intervalnya.
Sedangkan untuk distribusi frekuensi kumulatif kurang dari diperoleh dengan cara menjumlahkan selangkah demi selangkah atau dengan menjumlahkan frekuensi yang kurang dari tepi atasnya. Seperti kalian lihat contoh yang ada di samping. Bisa dicermati sendiri. Oke, selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh Mbak Dwi. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang tabel distribusi relatif. Distribusi frekuensi relatif adalah suatu jumlah persentase yang menyatakan banyaknya data pada suatu kelompok tertentu. Dalam hal ini, pembuat distribusi terlebih dahulu harus dapat menghitung persentase pada masing-masing kelompok. Seperti pada contoh, prosedur untuk menghitung frekuensi relatif dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk kelas interval pertama, 4 dari frekuensinya per 40 dari jumlah frekuensi dikali 100% yang menghasilkan 10%. Untuk baris kedua sama 7 per 40 kali 100% sama dengan 17,5%. Untuk baris ketiga sama juga 13 per 40 kali 100% sama dengan 17,5%. Dengan cara yang sama diperoleh hasil pada baris berikutnya di tabel. Yang kedua adalah grafik distribusi frekuensi. Bentuk-bentuk grafik yang paling sering digunakan adalah histogram, poligon frekuensi, dan ogive. Histogram adalah bentuk diagram yang sumbu tegaknya adalah frekuensi dan sumbu mendatarnya adalah tepi bawah dan atas. Dari sumbu mendatar dibuat tabel setinggi frekuensinya tetapi berimpit satu sama lain. Jika titik-titik tengah puncak batang histogram dihubungkan dengan garis, didapatlah poligon frekuensi. Sedangkan ogive adalah grafik yang dibuat berdasarkan frekuensi kumulatif. Ada dua jenis ogive, yaitu ogive positif yang dibuat dari frekuensi kumulatif kurang dari, dan ogive negatif yang dibuat dari frekuensi kumulatif lebih dari. Sebagai contoh, perhatikan tabel di samping.